Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Murniati dengan NIM 2310953015. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan raca studi dari survei alumni. Saya dari statistik kelas B dengan NIM 2310953015. Nah, adapun latar belakangnya, jadi culture study ini merupakan salah satu metode penting untuk kita bisa menilai ketercapaian tujuan pendidikan dan relevansinya eh, dengan dunia kerja gitu. Melalui survei ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan masa tunggu kerjanya, tingkat kepuasan terhadap pembelajaran, serta kesesuaian bidang studi dengan pekerjaan saat ini. Data pada Excel yang telah dibagikan itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, ada data kualitatif sama kuantitatif. Untuk data kualitatif itu menggambarkan karakteristik itu atau kategori dari respondennya dan biasanya tidak berupa angka. Sedangkan kalau untuk data kuantitatif biasanya berupa angka. Contohnya pada eh, Excel kita itu ada IPK, gaji per bulan. Adapun yang contoh untuk kualitatif itu jenis kelamin, nama, program studi, eh, dan adapun status pekerjaan dan bidang pekerjaan. Nah, untuk data kuantitatif itu bisa kita hitung untuk memperoleh ukuran statistik. Ukuran statistik itu meliputi mean, median, dan maupun modus. Jadi dengan adanya ini, analisis ini pihak kampus itu kita bisa mengevaluasi efektivitas kurikulum, memperkuat relevansi antara dunia akademik dan dunia kerja, serta menyusun kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan dan layanan karir alumni secara lebih terukur untuk kedepannya. Adapun rumusan masalahnya yang saya buat itu yang pertama, bagaimana karakteristik umum alumni berdasarkan variabel penting seperti jenis kelamin, program studi, status pekerjaan, bidang pekerjaan, dan tahun kelulusan. Yang kedua itu rumusan masalahnya, bagaimana tingkat kesesuaian pekerjaan alumni dengan bidang studi yang ditempuh selama perkuliahan. Untuk rumusan masalah ketiga itu, apakah terdapat hubungan antara IPK dan kecepatan memperoleh pekerjaan. Untuk keempat itu, berapa rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, sebelum membahas terkait dengan rumusan masalah, saya akan membahas terkait dengan landasan teori terlebih dahulu. Jadi menurut Sugiono tahun 2017, didapatkan data itu merupakan sekumpulan fakta ataupun angka yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan ataupun fenomena. Dalam dunia statistik, itu dibedakan menjadi dua jenis data, ada kualitatif dan kuantitatif seperti yang telah saya jelaskan di bagian latar belakang tadi. Untuk data kualitatif berarti ya berupa karakteristik atau sifat seperti jenis kelamin, jurusan, sedangkan data kuantitatif itu berupa numerik seperti IPK. Jadi proses pengumpulan data dilakukan melalui survei alumni atau tracker study yang hasilnya kemudian diolah dan disajikan secara statistik. Kemudian ukuran pemusatan data seperti mean, median, maupun modus itu digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai tengah suatu kumpulan data. Mean menunjukkan rata-rata nilai, median menunjukkan nilai tengah, sedangkan modus itu untuk menggambarkan nilai yang sering muncul. Selain itu, data juga dapat diperiksa dari kemungkinan adanya outlier atau pencilan, yaitu data yang memiliki ekstrem dan dapat mempengaruhi analisis. Ini menurut Barnett dan Lewis 1998. Intinya pencilan ini nilai yang berbeda dari rata-rata nilai di data gitu. Selanjutnya itu kuantifikasi data dan kualitatif. Menurut prosedur untuk pemberian angka dari data suatu variabel yang dinyatakan dalam empat skala, itu pengukuran dibagi menjadi empat. Ada skala nominal, itu untuk membedakan kategori atau kelompok tanpa makna urutan. Sedangkan ordinal untuk kebalikan dari nominal itu berdasarkan urutan. Selain itu skala interval, itu menunjukkan data numerik dengan jarak antar nilainya yang sama dan tidak memiliki nilai mutlak. Sedangkan rasio itu memiliki nilai mutlak. Jika nol, berarti itu nol di sini ini berarti benar-benar tidak ada nilai yang terukur. Sedangkan kalau di skala interval, kalau nol itu belum tentu nilai itu memang nol gitu. Jadi nol tidak berarti tidak ada. Nah, ini distribusi status pekerjaan alumni berdasarkan hasil terakhir studi. Jadi setelah diolah di data Excel, didapatkanlah distribusi pekerjaan. Untuk bekerja full time atau part time itu terdapat 47%. Adapun yang belum memungkinkan bekerja ini 1%, 1%, kemudian wira swasta itu sekitar 6%, dan warna oranye itu tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya hitung kuning itu melanjutkan pendidikan ada 2%. Jadi secara keseluruhan diagram ini memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian dan penyerapan lulusan cukup baik. Jadi di sini sekitar 47% itu menunjukkan lulusannya itu sudah bekerja, sedangkan 45%-nya itu menunjukkan
masih ada yang belum bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi ini menunjukkan perlu peningkatan dukungan dalam bimbingan karir, pelatihan keterampilan kerja, dan koneksi dengan dunia agar transisi ke dunia kerja dapat dipercepat. Selanjutnya itu saya akan membahas terkait dengan profil respondennya. Itu ada perempuan dan laki-laki. Nah, didapatkanlah responden kebanyakan itu 80% laki-laki, sedangkan 20, responden untuk perempuan itu sekitar 20% saja. Jadi perbandingan ini tuh bermakna partisipasi alumni laki-laki dalam pengisian survei terakhir tadi itu jauh lebih tinggi dibanding dengan si perempuan. Nah, ini saya membuat juga hubungan antara IPK dan kecepatan memperoleh pekerjaan. Jadi berdasarkan visualis scatter plot atau diagram sebaran, ya plot sebaran itu dapatkanlah IPK dan kecepatan memperoleh pekerjaan itu bersifat lemah atau tidak terlalu signifikan hubungannya. Jadi bukan satu-satunya IPK ini bukan satu-satunya parameter kita untuk melihat apakah alumni itu bisa dengan cepat ataupun lambat dalam memperoleh pekerjaan gitu. Kemungkinan ada faktor lain seperti kemampuan komunikasi, jaringan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tabel distribusi frekuensi. Untuk interval 3,10 sampai 3,19 itu frekuensi atau banyak itu sekitar 4, nilai tengahnya 3,145. Begitu seterusnya untuk interval terakhir itu 3,8 sampai 3,89 untuk jumlah atau frekuensi itu ada 3 dan nilai tengahnya itu 3,845. Dan jika kita buat dalam bentuk diagram batang kayak gini bentukannya. Misalkan 3,145. Ini ada 4, nah di bawah 5 sedikit. Sampai yang 3,845 ada 3 di sini. Jadi, histogram ini memperlihatkan distribusi nilai IPK alumni UNAN tahun 2024 antara 3,10 sampai 3,89. Nah, sebagian besar alumni itu memiliki IPK rentang 3,5 sampai 3,69. Jadi mayoritas lulusan ini memiliki prestasi akademik tinggi dan konsisten. Nah, untuk freelance tertinggi itu terdapat di kelas interval 3,6 sampai 3,69. Sementara hanya sedikit alumni yang memiliki IPK di bawah 3,3 atau di atas 3,8. Jadi secara keseluruhan histogram ini menggambarkan bahwa sebenarnya IPK alumni relatif homogen dan mendekati distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas akademik lulusan Universitas Andalas tahun 2024 secara umum sangat baik. Nah, adapun cara untuk mengukur rata-rata ini. Nah, saya di sini itu mengukur rata-rata dari waktu tunggu lulusan itu 187 untuk jumlahnya kita bagi dengan data 43, jadi sekitar 4,34 bulan. Nah, ini untuk rumusnya X bar itu semua data kita jumlahkan, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI per N. Jadi rata-rata itu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah banyak data. Kemudian ada median itu nilai tengah. Jadi kita urutkan dulu terlebih dahulu nilai itu dari yang paling kecil hingga paling besar. Kemudian kita lihat nilai nilai tengahnya itu nilai data ke n tambah 1/2. Jadi di sini kita untuk IPK itu eh, eh, kalau dicari itu rata-ratanya 3,55. Nah, untuk posisi mediannya itu berarti 87 tambah 1 karena data kita 87 ditambah dengan 1 kita bagi dengan 2. Didapatkan data ke-44. Setelah diurutkan data ke-44 itu adalah 3,55. Selain itu terakhir modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai yang sering muncul. Untuk IPK alumni itu didapatkanlah nilai modusnya itu 3,46, 3,54, dan 3,63. Dan terakhir itu 3,69. Berarti IPK alumni ini bersifat multimodal atau memiliki lebih dari satu modus. Dan keempat nilai tersebut adalah nilai yang paling muncul di antara 87 responden karena jumlah data kita 87. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.